apa yang mendorong kita untuk berbisnis di dalam usaha ketika kita memperkenalkan hijab kepada masyarakat? Anak khawatir jangan-jangan ketika kita menemukan berbagai macam masalah dan kerikil lalu gelombang menjadikan kita cepat patah, lalu kemudian kita cepat hilang semangat kita. Makanya kemudian why-nya itu apa? Kenapa kita harus berbisnis? Bukankah suami kita juga sudah bekerja untuk mencarikan maisha dan nafkah untuk kita? Kenapa para wanita, para istri kemudian ikut berbisnis ketika itu diperbolehkan di dalam syariat? Bahkan di dalam kultur sejarah kita menjumpai Ibunda Khadijah pun berdagang. Dagangannya Ibunda Khadijah itu tidak pernah dipermasalahkan Rasulullah. Bahkan ketika Nabi menjadi Rasul, Allah tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Yang menarik, justru Allah itu memberikan salam kepada Ibunda Khadijah, dan Allah tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukan Ibunda Khadijah ketika beliau berdagang, di mana karunia yang didapatkan Ibunda Khadijah dipakai untuk membackup apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya hutangnya Islam kepada Ibunda Khadijah itu besar. Kenapa? Tidak akan muncul peradaban agama ini sampai kita mencium bau wanginya Islam, kecuali harta yang ditanamkan oleh Ibunda Khadijah. Sampai harta itu berkah, membawa Islam sampai di bumi Nusantara ketika kita menjadi pengikutnya. Makanya kemudian kita harus paham, kalau begitu, kalau Allah tidak pernah mempersoalkan dagangan Ibunda Khadijah, tidak pernah mempersoalkan bisnisnya Ibunda Khadijah, dia mengambil barang dari Syam kemudian membawa ke Mekah, dan itu yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Sekarang kemudian kita harus tahu, saya ingin lebih tahu tentang dalil, Ustaz. Bagaimana seorang wanita ketika saya mengambil sebuah pilihan yang baik supaya dia tepat, berarti saya harus mengerti dalilnya. Kenapa saya berbisnis? Maka kemudian ada beberapa jawaban. Jawaban yang bisa kita hadirkan adalah, kenapa seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk berdagang? Salah satunya adalah karena kita ingat sebuah hadis Rasulullah, at-tajirul amin as-siddiq ma'asyuhada. Nabi itu mengatakan kepada kita, pedagang yang jujur dan terpercaya, mereka itu kedudukannya akan disetarakan dengan derajatnya para syuhada. Insyaallah. Jadi ternyata yang menyamakan kedudukan kita dengan para syuhada, orang yang meninggal di dalam peperangan, di mana kedudukan mereka merupakan kedudukan yang paling dekat dengan kedudukan para nabi, ternyata kedudukan itu tidak bisa diperoleh dengan sholat. Kedudukan itu tidak diperoleh dengan puasa sunnah. Kedudukan kita bisa mendapatkan derajatnya para syuhada tidak bisa didapatkan dari ketika kita melaksanakan puasa Daud. Tapi ternyata kalau kita ingin mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukannya para syuhada dan posisinya mereka, kata Nabi, at-tajirul amin as-siddiq, jadilah pedagang yang terpercaya dan kemudian jujur. Berarti kemudian kita secara tidak langsung diberikan oleh Allah, diberikan oleh Nabi atmosfer berdagang, dan di dalam berdagang jujurlah. Berdagang menjadi orang yang terpercaya, pedagang yang memudahkan, berbisnis yang memberikan kebaikan. Ketika itu niatnya dan itu yang kita lakukan, tidak lagi membahayakan dan tidak akan lagi kemudian membuat kita sedih. Selama kita jujur, maka kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada profit dan karunia di atas muka bumi, disetarakan dengan derajatnya para nabi dan para rasul. Saya pernah melihat ada satu tayangan YouTube seorang syekh masuk ke pasar. Sebelum beliau masuk ke pasar, beliau berkata, tahukah kita di dalam pasar bisa jadi ada orang-orang yang lebih utama daripada kita yang di masjid. Kenapa yang di pasar itu bisa jadi lebih utama daripada kita yang di masjid? Karena bisa jadi yang di masjid belum tentu khusyuk, tapi bisa jadi ada yang membuka lapak, membuka gerai, membuka kemudian membuka stand. Bisa jadi ketika dia mempergelarkan bisnis yang kemudian dia miliki, dia berlaku jujur, dia kemudian berlaku amanah, maka dia disamakan oleh Nabi dengan kedudukan para syuhada. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali saya dan ibu mengambil salah satu bagian ketika kita berdagang. Saya pun berdagang, saya pun berbisnis, Ibunda Khadijah pun berdagang dan berbisnis. Dan yang paling unik, Allah tidak pernah mempermasalahkan dagangannya Ibunda Khadijah, tapi justru Allah memberikan salam kepada Ibunda Khadijah. Itu alasan dua yang kita harus miliki, supaya kemudian alasan itu tidak hanya profit. Kalau kemudian alasan kita hanya profit dan margin, berarti tidak ada yang membedakan kita dengan kalangan materialisme. Maka itu merupakan salah satu alasan kita. Saya ingin mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan para syuhada, yang mana harus memiliki bisnis. Dan
ketika berbisnis, saya jujur, saya amanah, saya tidak berdusta, saya tidak berkhianat, saya memudahkan orang untuk mendapatkan barang, maka bisa jadi sholat kita yang rontok ditutup dengan pahala ketika kita jujur di dalam berbisnis. Puasa sunnah kita yang sering batal gara-gara melihat warung padang, bisa jadi tertutup dengan kita jujur di dalam berbisnis. Bisa jadi ketika sholat tahajud kita sering niat saja sebelum tidur, tetapi tidak pernah terrealisir sampai subuh ketika kita jarang untuk bangun di petang sepertiga malam, tertutup dengan keutamaan ketika kita membantu orang mendapatkan barang. Dan di situ ada syiar Allah ketika kita memperjualkan barang itu. Bukankah itu wajib tempat untuk kita? Ini pasar yang harus dibangun. Nabi membangun pasar ketika pertama kali di kota Madinah. Ada tambahan sedikit. Kenapa kita kemudian harus berdagang? Saya teringat kepada sebuah kisah nyata dari sebuah kitab. Ada satu majelisnya Sabit Al-Bunani. Ibu-ibu tahu Sabit Al-Bunani? Insya Allah tidak tahu. Saya tahu. Sabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri. Beliau pernah terlambat dalam satu kajian majelis. Lalu dicari oleh Sabit Al-Bunani. Mana murid saya ini satu? Dia mencari muridnya sebagaimana Nabi Sulaiman mencari hudhud. Mana dia? Lima ta'akhir. Kenapa dia terlambat? Datanglah muridnya tergopoh-gopoh pada majelisnya Sabit Al-Bunani. Lalu kemudian Sabit gurunya mengatakan, lima ta'akhir. Kenapa kamu telat? Perhatikan coba dari muridnya Sabit Al-Bunani. Afwan Syekh, tadi saya sebelum sampai ke majelis ini, saya melihat ada satu pemandangan di satu pohon yang menarik perhatian saya. Lalu kemudian Syekhnya berkata, Sabit Al-Bunani, apa pemandangan yang kamu lihat sampai kemudian kamu tertegun dan akhirnya telat untuk datang ke majelis ini? Lalu muridnya berkata, begini, ada di satu pohon di dahannya, saya melihat ada satu burung yang sakit, yang dia tidak bisa terbang, tertahan di atas dahan itu, sarangnya, dan dia mencoba terbang gagal, mencoba terbang gagal. Saya datang melihat kejadian itu, maka saya tertegun. Lalu saya bertanya, kira-kira burung itu nanti mendapatkan makanan dari mana? Karena saya penasaran, saya ingin menjemput hikmah. Saya ingin mendapatkan hikmah. Kira-kira burung itu nanti dapat makanan dari mana kalau dia tidak bisa terbang? Saya duduk di bawah pohon tersebut. Saya lihatin itu kemudian burung itu. Ternyata tidak terlalu lama Allah kirimkan jawaban. Ada burung yang sehat, membawa cacing, diberikan kepada burung yang sakit. Lalu dia terbang kembali, lalu kemudian datang lagi membawa cacing, diberikan kepada burung yang sakit. Dan saya akhirnya tahu, oh ternyata burung yang sakit sudah dijamin oleh Allah rezekinya ketika Allah kirimkan satu burung yang sehat untuk mengirimkan kepadanya cacing. Sabit Al-Bunani berkata, insight apa yang kamu peroleh, hikmah apa yang kamu dapatin dari kejadian itu? Lalu kemudian muridnya berkata, berarti saya tidak perlu khawatir, kalaupun saya sakit saya pasti sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Perhatikan jawaban dari Sabit. Gurunya berkata, kenapa kamu merendahkan dirimu untuk menjadi burung yang sakit, yang dikirimin cacing sama burung yang sehat? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu menjadi burung yang sehat, yang memberikan cacing kepada burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menjadi burung yang memecahkan masalah, yang kemudian membawa solusi untuk kemudian burung-burung yang sedang sakit? Alangkah rendahnya kehidupan orang mukmin kalau setiap orang mukmin berpikir bahwasanya mereka itu menjadi burung yang sakit yang tidak bisa terbang, lalu mengharapkan bantuan dan pertolongan dari burung-burung yang sehat. Orang mukmin itu orang yang tinggi di dalam visi dan misinya. Jadilah kamu burung yang sehat, yang membawa cacing, lalu memberikan cacing kepada burung yang sakit. Tahu ibu apa jawaban dan komentar dari muridnya? Hikmah, insight yang diberikan oleh guru saya jauh lebih baik daripada apa yang saya berikan. Disinilah kita menjumpai ini tambahan dari pilihan yang tepat untuk agama kita. Kita mendapatkan dalil. Kenapa kita harus berbisnis? Kenapa kemudian kita harus keluar untuk kemudian kita memproduksi sesuatu yang istimewa untuk masyarakat kita? Karena Nabi juga memproduksi dan karena Nabi juga membangun pasar. Tapi ada salah satu alasan yang bisa kita hadirkan. Kita ingin di antara karunia yang kita jemput, di antara berbagai macam event yang kita ikuti, nanti kita bisa harapkan ada banyak orang yang bisa mendapatkan cacing dan bantuan dari kita sebagaimana burung yang sehat membawa cacing kepada burung yang sakit.
dikatakan oleh Hasan Al-Basri kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu pernah dikomentari sama Hasan Al-Basri, kamu ini kalau ngomong tentang zuhud, kamu adalah orang yang paling menyentuh kalau ngomong zuhud. Tapi setiap kami menjumpai engkau di pasar, engkau ini orang paling semangat kalau di pasar. Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mubarak. Karena ada ahli ilmu yang saya harus tahu. Karena ada orang soleh yang kemudian saya harus bantu. Karena ada banyak proyek-proyek kebaikan yang kemudian saya harus bantu. Dan itu tidak saya bisa dapatkan kecuali saya berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjemput karunia Allah. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Berarti kemudian ini menjadi sebuah narasi. Supaya kemudian alasan kita, kenapa kok membuka butik? Kenapa kok membuat merek? Bukan semata-mata ikut-ikutan. Teman saya buat merek, maksud saya nggak buat merek. Teman saya jualan, maksud saya nggak jualan. Bukan itu. Tapi ketika kita akhirnya, saya akan buat merek. Saya kemudian akan memperkenalkan tentang hijab kepada masyarakat supaya mereka tertutup auratnya. Di sini saya ingin mendapatkan derajatnya para syuhada. Di sini saya ingin sebagaimana selayak filosofnya burung yang sehat ketika memberikan cacing kepada burung yang sakit. Maka itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita. Dan itu merupakan sebuah keputusan yang baik, tepat secara agama. Lalu setelahnya, yaitu kemudian apa? Wa akibatu amri. Dan kemudian keputusan yang tepat itu tepat untuk kelanjutan kita di masa mendatang. Berarti kalau kemudian kita membahas yang ketiga, berarti kita harus melihat posisi kita. Tapi saya ini seorang wanita. Saya memiliki sebuah amanah. Saya memiliki sebuah tanggung jawab ketika saya menjadi seorang istri. Maka disinilah kemudian keputusan yang tepat ketika kita menjadi istri. Lalu kita sudah mengerti kenapa kita harus berdagang dan berbisnis dari apa yang kita pilih sesuai dengan kaidah syariat. Maka disinilah pentingnya bagi kita menjaga keberkahannya dengan ridhonya seorang suami. Ibu-ibu, kekayaan itu ada dua. Ada kekayaan yang meminta tumbal, ada kekayaan yang feedbacknya itu keberkahan. Kita bedah yang pertama. Kekayaan yang meminta tumbal itu kekayaan yang didapatkan dengan segala macam cara. Akhirnya meminta tumbal dalam tanda kutip, jauh dari anaknya, sulit mendapatkan ridho dari suaminya. Setiap pulang ada pertengkaran, dan itu harus terkorbankan. Berapa banyak kita menjumpai kisah nyata teman kita sukses, tapi tidak diiringi dengan suksesnya dia dekat dengan kemudian ibunya. Justru anaknya lebih dekat kepada pembantu. Saya khawatir itu tumbal. Ketika kita mungkin ada proses dan prosedur yang salah. Dan biasanya kata para ulama, kapan kekayaan itu akhirnya menjadi dan meminta tumbal kepada kita? Karena yang meminta tumbal bukan hanya dukun, tapi proses yang tidak benar dan tidak kita perhatikan prosedurnya itu akan pasti meminta tumbal untuk kita. Dan kita tidak ingin untuk mendapatkan itu. Maka yang kedua, yaitu adalah kekayaan dan karunia yang kita dapatkan, tapi feedbacknya itu adalah keberkahan. Bukankah Khadijah tidak mendapatkan tumbal dan tidak memberikan tumbal ketika beliau berbisnis, berdagang, justru beliau memenangkan hatinya Rasulullah. Siapa perempuan di atas muka bumi ini yang memenangkan hatinya Nabi? Seorang wanita janda yang berbisnis, yang mendatangkan barang dari Syam, lalu diperdagangkan di kota Mekah, yang umurnya lebih tua dari umurnya Rasulullah SAW. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, feedbacknya itu adalah keberkahan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah Khadijah. Walaupun secara fisik mungkin tidak sepadan dengan Aisyah, mungkin tidak sepadan dengan Maria Qibtiyah, mungkin tidak sepadan dengan Sofia binti Huyai. Tapi yang didapatkan oleh Khadijah itu apa? Keberkahan. Bukan hanya Nabi yang mencintainya, loh sampai Allah dan kemudian malaikat Jibril pun memberikan salam kepada Ibunda Khadijah. Loh sampai kemudian malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi, sampaikan salam kepada Khadijah, dan sesungguhnya dia diberikan kabar gembira dengan surga. Rumah yang tidak ada keributan dan rumah itu tidak ada keletihan, itu feedbacknya adalah keberkahan. Makanya kemudian supaya ini menjadi sempurna, baik untuk saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya selanjutnya, pastikan bahwasanya sebelum kita berbisnis, urusan kita dengan suami kita itu sudah selesai. Karena apa? Karena ketika keluarga itu sudah qurrata a'yun, maka pasti kita akan mendapatkan banyak hal luar biasa yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan surat Al-Furqan 74. Ini pembahasan terakhir.
Saya dikasih waktu 15 menit. Ini sudah 15 menit. Saya minta tambahan waktu sedikit. Dalam surat Al-Furqan 74 Allah mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang menarik adalah kita bedah doa ini. Doanya hambanya Allah. Itu doanya adalah, ya Allah berikanlah kepada kami keluarga qurrata a'yun, anak kami qurrata a'yun, istri kami dan suami kami qurrata a'yun. Setelah kita minta keluarga kita qurrata a'yun, kemudian disambung dengan wawul ataf, wawud dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Imam Qurtubi berkata, kenapa ada permintaan menjadi pemimpin orang bertakwa setelah menyebutkan kata keluarga qurrata a'yun? Simpel. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dibahas, karena orang tidak akan melejit dirinya menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa sampai keluarganya itu menjadi keluarga qurrata a'yun. Pernah kita jumpai pahlawan Islam lahir dari keluarga yang berantakan? Tidak ada. Sebut nama pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga qurrata a'yun. Ini menjadi sebuah pilihan untuk kita. Berarti kalau kemudian kita sebelum kita berbisnis untuk meraih kedudukan para syuhada, menjadi burung yang sehat yang memberikan bantuan kepada burung yang sakit, maka pastikan bahwasanya hubungan kita dengan pintu tengahnya surga kita ini selesai. Jangan sampai profit yang kita dapatkan, karunia yang kita jemput menjadikan kita akhirnya berantakan. Berarti kalau berantakan, kok suami kita akhirnya merasa minder, lalu suami kita merasa terpojok setelah keberhasilan yang kita jumpai, anak khawatir. Itu bukan menjadi feedback dari keberkahan, tapi itu menjadi bagian dari tumbal yang harus kita bayar di balik kekayaan dan karunia yang kita peroleh. Minta ridho, dan itu mempengaruhi kualitas kehidupan seorang wanita. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata dari seorang syekh. Syekh ini ditanya, seorang perempuan yang memiliki 2 putra. Dia datang kepada syekhnya. Syekh itu guru besar. Syekh, iya, saya ini punya 2 anak. Iya, anak saya pertama nakalnya Masya Allah, suruh sholat susah, suruh melakukan ketaatan berat, dan sedikit permasalahan yang dijumpai dari anak tersebut. Saya menanya, lalu ditanya, yang kedua taat betul saya, baik lembut, empatinya paling baik sama saya dan bapaknya. Yang menarik adalah pertanyaan dari sudut pandang syekhnya itu berbeda dari sebagian dari kebanyakan orang. Syekhnya berkata, boleh saya tanya pribadi? Silakan syekh, karena saya memang datang untuk menyelesaikan masalah saya. Kemudian syekhnya tanya, gimana hubunganmu dengan suamimu ketika kamu memiliki anak yang pertama? Wanita itu terdiam, menarik nafas dan berkata, saya ini ketika baru punya anak yang pertama banyak bertengkar sama suami. Maklum, pernikahan baru, lalu banyak ego yang terjadi. Logika dan perasaan saya tidak ketemu dengan dia, dan banyaknya pertengkaran. Dan seringnya pertengkaran itu terjadi di awal-awal pernikahan. Saya terserah. Kemudian ditanya, saya boleh melanjutkan pertanyaan? Silakan. Gimana kedudukanmu ketika kamu memiliki anak yang kedua? Anak yang kedua ini saya dapatkan setelah 5 tahun pernikahan. Sudah banyak yang saya evaluasi, suami saya juga banyak mengevaluasi. Logika dan perasaan antara saya dengan suami saya sudah mulai ada kecocokan. Dan kemudian saya sering, tidaklah saya itu malam, kecuali saya itu selalu bertanya, rindukan kamu kepada saya. Setelah jawaban itu diberikan, ibu-ibu tahu apa yang dijawab oleh syekhnya? Kedudukan di hati suami mempengaruhi kualitas anak ketika bersama dengan diri. Ketika kamu mendapatkan ridho dari suamimu, ibaratnya urusan surga sudah selesai. Apalagi urusan dunia yang harganya tidak sebanding dengan urusan surga yang tidak ada harganya. Tapi ketika urusan surgamu belum selesai, urusan duniamu itu pun kemudian akan menjadi berantakan. Perbaikilah cara kamu dengan suami kamu. Kalau dia bermaksiat, dia akan mempertanggungjawabkan pada sisi Allah. Tapi kamu tetap khidmatlah kepadanya. Dari urusan ini, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam urusan hidup. Kenapa? Urusan surga dia sudah selesai, berarti urusan dunia. Semahal
dunia masih bisa diselesaikan. Urusan surga tidak ada harganya karena terlalu mahal. Dan kalau urusan surga sudah selesai, urusan dunia itu menjadi lebih gampang. Bukankah orang yang bisa membeli Alphard bisa membeli Island? Tapi orang yang membeli Island belum tentu bisa membeli Alphard. Kalau boleh kita ilustrasikan, Alphard itu merupakan bagian dari perwakilan surga untuk memahamikan kita. Island mewakili kata dunia. Dan kalau kamu sudah bisa membeli Alphard yang harganya 1,2, berarti urusan membeli Island itu lebih gampang. Surga itu kalau sudah selesai, urusan dunia menjadi lebih mudah. Jadi kalau kemudian ibu, kok hari ini tiba-tiba mendapatkan pelanggan, kok pelanggannya nipu, pelanggannya sudah dikasih banyak fee dan banyak kemudian fasilitas, kok dia ternyata jahat sama ibu. Apa evaluasi yang dilakukan? Cek hubungan kita pada saat itu dengan suami kita. Sama ini kayak anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, kok berantakan hidupnya? Ada bapak-bapak sudah 30, 40, 50, kok hidupnya berantakan? Cek, pasti tidak beres hubungannya dengan ibu. Kalau ada perempuan, kok kemudian hubungannya kok tidak beres, kualitas hidupnya kok berantakan? Hubungan dia dengan suaminya. Inilah yang namanya keputusan baik dan tepat. Tidak hanya sekedar baik, tapi harus tepat. Tepat itu untuk siapa? Untuk saya, untuk agama saya, untuk urusan saya di masa mendatang, dan urusan akhirat kita. Banyak orang yang selalu ngambil keputusan ini baik, tapi dia lupa tidak, yang baik itu tidak semuanya tepat. Semoga pasar yang dibangun di sini adalah pasar yang dihuni, diramaikan oleh orang-orang yang berkeputusan baik dan tepat, bukan hanya sekedar baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Ini merupakan materi yang sebenarnya 1 jam, tapi saya harus menyampaikan 15 menit. Tapi ini pun semoga bermanfaat. Semoga apapun yang kita pilih baik dan tepat. Semoga Allah memberikan berkah. Salam takzim kepada suaminya, pulang ke rumah minta keridhaan dari suaminya. Walaupun mungkin sedang tidak ada masalah, tidak perlu minta ridho kepada suami itu ketika harus bertengkar. Apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi, minta keridhaan dari suami. Kalau urusan pintu tengahnya surga sudah selesai, urusan tidak ada harganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada gurunda kita, Ustaz Umar Mita yang sudah tadi menyampaikan tausiah. Kita bersama-sama menerima transferan ilmu, menjemput hikmah dan juga hidayah pastinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak tadi tausiah dari gurunda kita, Ustaz Umar Mita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buni, Iwan the Big One, tausiah sudah mau juga MC. belum dong. Oh, belum waktunya ya. Belum waktunya, betul sekali, karena kalau kita tuh memang sudah ada muatan masing-masing. Betul. Untuk itu kalau tadi sudah tausiah, Betul. kita pun sudah punya muatan masing-masing, yaitu kita akan bertanya kepada audiens yang ada di sini. Mari Buni, Oke. kita sama-sama bingo ya. Betul sekali. Tapi sebelumnya juga masih dalam rangkaian acara Indonesia Fest Gathering yang disupport penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Baik, Kami betul sekali. informasikan kepada Anda semua sudah masuk waktu untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Baik, untuk Anda yang mungkin akan melaksanakan ibadah sholat asar, kami silakan ya. Betul sekali. Dan tidak lupa sekali lagi setelah sholat asar kembali lagi ke sini. Betul karena sekali. masih banyak sekali rangkaian acara yang akan kita lewati, dan yang paling utama adalah coffee breaknya pun masih ada. Nah, jadi masih bisa dinikmati. Untuk hari ini mohon maaf hilangkan dulu diet ya. Iya. Stop dulu yang namanya makan. Mari kita nikmati dulu coffee break yang sudah disiapkan. Kan dietnya mulai besok. Betul, Diet ya. starts tomorrow. Betul. Jadi besok pun isuk day. Isuk day dan isuk day ya. Nah, sore hari ini Buni, Betul. kita sekali lagi ingin berterima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir. Kita punya hadiah. Boleh saya pegang dulu hadiahnya? Hadiah ini persembahan dari Bank Syariah Indonesia. Satu dulu saya pegang ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang paling sulit kali ini. Wow. Yang pastinya
Anda pun bingung jawabannya apa. Ini memerlukan tingkat IQ yang sangat tinggi ya. Bukan lagi Budi. Logika yang sangat luar biasa. Bukan lagi. Dan Bukan juga lagi. perlu mungkin lulusan sekolah tinggi yang Nah, Masya betul Allah. sekali. Pertanyaannya adalah seputaran yang ada di area kita kali ini. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan botol di dalam kulkas? Ayo, ada yang bisa gak? Bagaimana cara? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Teteh? Bisa teh? Oke, kita cek sebelah sini nih ya. Bagaimana cara Menyimpan botol di dalam kulkas. Bagaimana cara? Boleh, Teteh diperkenalkan dulu dengan siapa namanya Teh? Siapa? Sinta. Teh Sinta. Kenal juga? Aku mah Budi semuanya. punya resep nih. Menikahi ketua dan wanita kenal semua ya. Oke, Teh Sinta tolong dijawab bagaimana caranya memasukkan botol ke dalam kulkas. Dibuka kulkas. Dibuka kulkasnya, dimasukin botol, ditutup. Pintar.